Baik, kita bisa mulai di pertemuan kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, meeting 3 ya, pertemuan ketiga. Oke, are you okay? Yes. Yeah. Are you ready to study for today? Okay. Today we are studying about analyzing the roles of managers and administration in ELT. Ya, jadi sayang ini karena infokusnya tidak bisa dinyalakan, jadi ya sudah. Secara garis besarnya nanti yang dianggap paling penting-penting poinnya itu nanti dicatat, kemudian nanti juga Ibu akan kirim Google Classroom di grup ya untuk materinya. Oke, jadi menganalisis ya, menganalisis the roles, peran of managers atau manager, peran manajer dan administrasi atau administrator dalam pembelajaran ELT ya, English Learning. ELT apa? Ya, ELT English Learning Teaching. Oke, baik. Jadi dalam pengelolaan kelas bahasa ya atau disebut dengan ELT, jadi peran manajerial itu dan administrasi itu sangat penting. Kenapa? Sangat penting karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi guru juga sebagai manajer kelas. Yang disebut dengan manajer kelas itu seperti apa? Guru sebagai manajer kelas, tidak hanya guru mengajar saja. Manajer itu apa sih? Mengatur atau mengelola, ya kan? Nah, kalau guru disebut dengan manajer kelas itu seperti apa kegiatannya? Selain mengajar, mengkondisikan kelas, nyaman atau tidak ada anaknya, mengecek tempat duduknya seperti apa, ya sudah baik atau belum gitu kan? Manajer kan mengatur ya, pemimpin ya kan? Nah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi guru itu tidak hanya sebagai pengajar, melainkan juga mengatur aktivitas di dalam sebuah pembelajaran atau kelas. Dicek nih kelasnya, sudah oke enggak gitu kan? Merasa aman enggak, merasa nyaman enggak siswanya gitu ya. Jadi di sisi lain sekolah ini memiliki manajer dan administrator. Administrator itu apa? Bagian administrasi yang berfungsi memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif, ya, lancar, gitu ya. Nah, ini perbedaan what different about manager and administrator. Apa perbedaannya? Manajer dan administrasi atau administrator. Ada yang tahu? What do you know about different about manager and administrator? Ada yang tahu? Manajer itu fokusnya pada pengelolaan sumber daya. Contohnya seperti apa? Manusia atau siswanya, manusianya. Selain murid juga guru, ya. Kalau ada sekolah kan ada kepala sekolah. Jadi kan bisa disebut dengan kepala itu manajernya gitu ya. Kemudian waktu, sarana kita ngajar dari jam berapa sampai jam berapa, istirahatnya jam berapa itu kan harus ditentukan, diatur ya. Kemudian sarana, gedungnya seperti apa, ada nggak gedungnya, layak dihuni nggak, kursinya masih bisa dipakai nggak, ya kan? Memastikan sarana itu ketika sekolah, ketika anak masuk kelas itu nyaman, gitu kan? Kemudian bersih, ya yang penting nyaman, ya itu fungsi atau tugas dari manajer, ya. Jadi yang disebut dengan manajer itu kepala sekolah masuk ke dalam manajer. Guru masuk tidak masuk karena guru tidak hanya memberikan
pengajaran saja, tetapi juga bisa untuk mengelola dalam kelas, pembelajaran ya. Oke, kalau administrator yaitu lebih berfungsi seperti apa? Kebijakan, regulasi, pengolahan dokumen, jadwal, ya. Kalau di sekolah itu kan ada kurikulum, ya, wakasek, kurikulum, kesiswaan. Nah, itu yang mungkin TU, ya, itu lebih disebut dengan keadministrasi. Kemudian keduanya ini antara manajer administrator itu saling berkaitan, ya, saling melengkapi karena saling membutuhkan seperti itu. Tidak bisa dipisahkan ya dalam sebuah sekolah gitu ya. Nah, ini ada sebuah peran di mana manajer ini peran manajer dalam ILT ini English Learning Teaching. Jadi peran manajer itu seperti apa? Yang pertama, peran manajer dalam bentuk kita lihat sisi akademiknya. Jadi manajer akademik ini seperti apa? Hubungannya itu dengan kegiatan pembelajaran bahasa ya, karena kan kita pembelajaran bahasa Inggris, English teaching gitu ya. Jadi yang pertama harus seperti apa? Kurikulumnya dilihat dulu. Ada enggak guru punya silabus enggak ya, program. Kan kita kalau mau ngajar guru itu harus ada programnya kan, apa yang direncanakan ya, RPP ya. Nah, punya silabus enggak gurunya, programnya ada enggak, program semester, program tahunan ya. Kemudian silabus, RPP yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau yang disesuaikan dengan mata pelajaran, ya kan? Kemudian supervisi guru, ada nggak? Pasti ada. Guru juga disupervisi oleh kepala sekolah, ya. Untuk apa sih tujuannya supervisi guru itu? Kepala sekolah mensupervisi guru. Ketika pembelajaran, guru mengajar di kelas suka ada tuh kepala sekolah masuk gitu ya. Duduk di belakang itu biasanya supervisi. Supervisi guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tujuannya untuk apa? Memberikan sebuah arahan, kemudian observasi di kelasnya seperti apa nih? Bagus nggak metode pengajarannya? Sudah oke nggak anak-anaknya seperti apa, ya kan? Kemudian ada timbal balik antara pengajar, tadi masukan-masukannya, gitu ya. Dievaluasilah cara metode pengajarannya, komunikasinya dengan anak seperti apa, gitu ya. Jadi tidak hanya siswa diawasi oleh guru, namun guru juga disupervisi oleh kepala sekolah. Ya tujuannya sih apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru ketika mengajar di kelas, sebetulnya itu. Ya, oke. Kemudian pengembangan profesional guru, di mana pengembangan profesional itu apa sih? Untuk meningkatkan kompetensi guru. Seperti apa untuk meningkatkan kompetensi guru? Mengikuti latihan, seminar ya. Suka ada kan? Kemudian yang sering apa? Yang sering di sekolah itu ada yang namanya MGMP. MGMP itu guru dari sekolah-sekolah lain bergabung yang satu mata pelajaran sama, di situ kita belajar atau sharing ya, untuk salah satunya untuk meningkatkan kompetensi guru ya gitu. Kemudian ada lagi monitoring proses belajar, yaitu apa sih? Kenapa proses belajar harus dimonitoring, harus dikontrol? Untuk apa? Untuk mengevaluasi pembelajaran ya, ketika di kelas itu seperti apa, efektif tidak, gitu kan? Kalau di sekolah evaluasi untuk kenaikan adanya apa? Adanya UAS. UAS itu kan salah satu mengevaluasi hasil belajar siswa, tercapai tidak, layak tidak untuk naik kelas. Kan tujuannya itu, gitu kan? Nah, itulah ada monitoring proses belajar juga. Ya, adanya ulangan semester, TS, UAS, itu kan kalau di sekolah ya. Kemudian yang kedua, manajer non-akademik. Kalau yang tadi manajer akademik yang berkaitan dengan guru, pembelajaran,
perangkat pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tentang manajer non-akademik. Berhubungannya atau kaitannya dengan apa? Pembelajaran juga sama ya, gitu. Yang pertama yaitu apa? Pengelolaan fasilitas. Contoh pengelolaan fasilitas apa? Fasilitas yang ada di sekolah apa? Perpustakaan, kantin, ruang kelas, laboratorium atau lab, ya kan? Itu sudah ada nggak nih ruang kelasnya sekelasnya layak nggak dihuni? Ada labnya nggak? Ada lab bahasanya nggak? Kemudian teknologi pembelajarannya menggunakan apa? Ya kan? Biasanya di kelas ada fokus kayak ini kan kita ada infokus, ada salon, ada AC, ya itu masuk ke fasilitas, ya. Kemudian administrasi keuangan, pengelolaan bagian keuangan. Untuk apa? Adanya administrasi keuangan. Kalau sekarang kan dulu zamannya ibu sekolah itu kita bayaran SPP. Kalau sekarang kan gratis dari pemerintah, tetapi tetap ada uang yang dari pemerintah yang dikelola oleh sekolah, tidak dipungut dari mahasiswa atau siswa gitu ya. Nah, untuk apa itu adanya keuangan, administrasi keuangan? Untuk apa sih? Ya untuk penganggaran. Ketika ada kegiatan di kelas, dianggarkan biayanya dari keuangan sekolah. Contoh untuk apa? Ada kegiatan MPLS gitu kan, lomba tiap semester atau tiap ada di kelas itu kan di sekolahnya suka ada lomba-lomba antar kecamatan ya gitu. Nah, itu. Kemudian, apalagi selain itu ada yang namanya kesejahteraan guru dan siswa. Tidak hanya guru saja yang harus sejahtera, melainkan siswa juga harus sejahtera. Contohnya seperti apa? Kesejahteraan guru. Ya tadi selain guru dan siswa butuh kesejahteraan. Yang pertama apa? Dukungan secara moral. Kemudian berikan motivasi kegiatan. Kemudian selain itu apa? Kegiatan non akademik. Contohnya kalau kegiatan akademik untuk siswa ya ada eskul gitu ya untuk meningkatkan atau mengembangkan bakat siswa gitu ya. Kemudian yang kedua yang selanjutnya yaitu adanya hubungan dengan masyarakat atau public relation. Nah, sekolah juga tetap harus ada hubungan atau kaitannya dengan masyarakat ya. Nah, kenapa sih kita harus membangun dengan masyarakat harus baik, komunikasi dengan masyarakat harus baik? Kenapa? Yang pertama yaitu apa? Karena kan siswanya itu secara tidak langsung dititipkan kepada sekolah ya selama dari sekian jam sampai jam sekian. Kan istilahnya dititipkan, dididik ya oleh guru di sekolah. Makanya harus ada hubungan masyarakat harus baik, citraannya harus baik, sekolah itu baik gitu ya. Kemudian komunikasi dengan orang tua siswa juga harus baik, apalagi menjadi wali kelas ya. Kemudian selain itu mencari sponsor atau mitra. Nah, ketika memang di sekolah itu butuh biaya, sedangkan keuangannya lagi tidak ada, karena dari pemerintah terbatas, biasanya ada swadaya dari masyarakat, yaitu salah satunya dari orang tua. Ini kita nih butuh istilahnya butuh membuat jalan paping. Contoh sekolahnya di desa kalau hujan becek, gurunya nggak bisa masuk bawa motor atau kendaraan, nah, tapi kendala biaya tidak cukup. Nah itu selaku apa guru pihak sekolah itu mengadakan swadaya minta bayaran atau swadaya seikhlasnya kepada orang tua gitu ya bantuan ataupun bisa mencari kepada perusahaan-perusahaan atau yang punya usaha di sekitar sekolah. Kan banyak suka ada yang orang punya usaha maju, nah itu bisa kerjasama untuk meningkatkan kebutuhan di sekolah itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya peran administrasi atau administrator dalam ILT, di mana administrator ini mendukung manajer dalam memastikan proses belajar, ya proses
proses berjalan dengan lancar, gitu ya. Seperti apa tugasnya? Tugas utama sebagai administrator itu yang pertama ada yang namanya dokumentasi. Administrator kan administrasi ya. Yang pertama yaitu dokumentasi. Untuk apa sih dokumentasi? Ya, contohnya dokumentasi seperti apa? Kalau dokumentasi siswa namanya apa? Absen. Kemudian ada lagi dokumentasi selain absen apa lagi? Nilai. Itu. Kemudian apa lagi selain itu? Catatan-catatan ketika siswa atau laporan dari guru BP atau wali kelas umpamanya gitu ya. Ini layak naik, ini layak tidak karena dia nggak jarang masuk nih. Seluruh semester tuh cuma berapa pertemuan gitu ya. Itu disebut dengan eh, laporan perkembangan siswa. Kemudian selanjutnya yaitu menyusun jadwal. Jadwal apa yang disusun? Otomatis jadwal pembelajaran karena di kelas, karena kita sistem di sekolah, jadi yang disusun itu jadwal pelajaran. Selain itu, apalagi yang bisa diatur? Kalau di dalam kelas bahasa ada praktek, ada prakteknya kemana? Masuknya kemana? Praktek apa? Speaking atau listening. Biasanya kalau kita masuk ke lab itu tes apa? Lab bahasa untuk tes listening. Itu kan harus dijadwalkan. Ada ya dalam satu semester itu ada bagiannya. Nah, kalau umpamanya di sekolahnya tidak ada khusus lab listening atau lab bahasa, ya kita bisa bawa salon ke kelas atau radio atau tip gitu ya. Speaker yang penting bisa tes listening. Kemudian selanjutnya yaitu tentang regulasi atau kebijakan. Seperti apa regulasi atau kebijakannya? Ya, kalau untuk siswa, kebijakan atau regulasinya, aturannya, siswa harus hadir. Contohnya, kalau di kita kehadiran berapa persen? 30. 30%. UTS, UAS, tugas kan suka ada representasinya 20, 25, 30. Jadi total semuanya 100% contohnya. Kemudian koordinasi. Untuk apa koordinasi? Untuk komunikasi atau menjembatani antar guru, siswa, orang tua ya. Jadi guru dengan orang tua juga butuh komunikasi. Untuk apa? Ketika memang si anaknya jarang masuk dengan alasan tidak jelas, izin ataupun apa, ini harus di cross check nih kepada orang tua. Biasanya wali kelas ya. Nah, di cross check nih. Kenapa si anak ini tidak masuk ke kelas? Seperti itu. Koordinasi antar guru dan orang tua. Selain antar guru dan orang tua, kan guru juga mendapatkan informasi dari temannya di kelas ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya yang namanya integrasi peran manajer dan administrator. Integrasi itu apa sih? Saling berkaitan integrasi itu ya. Nah, yang pertama manajer akademik, fokus pada pembelajaran. Jadi kalau di sekolah itu ada wakasek, kurikulum, biasanya yang bagian pembelajaran, fokus pada pembelajaran, mengajar guru-gurunya. Hari Senin siapa aja, mata kuliahnya apa aja, itu yang mengatur jadwal. Manajer non-akademik, mendukung aspek non-pengajaran. Seperti apa? Ya tadi eskul ya, guru-guru dikasih beban pekerjaan lebih di luar mengajar itu menjadi pembina eskul. Nah, itu ya. Kemudian administrator untuk apa? Memastikan kelancaran administrasi dan operasional khususnya di sekolah. Administrasi guru biasanya kan setiap awal kalau pembelajaran tahun ajaran baru, guru-guru itu suka diminta RPP, RPS, administrasi pokoknya administrasi guru absen ya kan, kemudian buku sumber, kemudian program semester, program tahunan. Nah, guru itu banyak administrasinya, itu yang wajib RPP,
silabus itu wajib. Karena apa? Bekal untuk mengajar. Ketika guru tidak punya RPP ya ngajarnya seperti apa? Kan tidak terencana nantinya ya, asal aja. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sebelum kesimpulan? Jadi, yang dimaksud dengan manajer dan administrator atau administrasi dalam pembelajaran English Learning Teaching (ELT) yaitu kenapa sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran bahasa di sekolah. Kemudian, manajer akademiknya juga fokus pada aspek pembelajaran. Kalau manajer non-akademik, dia fokusnya atau mendukung fasilitas dan keuangan. Sedangkan kalau administrator, itu aspeknya kepada administratif atau administrasi. Nah, jadi kinerja yang baik dari ketiganya, apa aja tadi? Ketiga itu aspek kinerja ketiga itu yang harus ada apa aja tadi? Manajer akademik, kemudian administrasi atau administrator atau manajer non akademik. Jadi itu harus ketiga-tiganya itu harus menciptakan lingkungan pembelajaran bahasa yang efektif, menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan gitu ya, bahasanya yang efektif atau baik, mudah dipahami ya dan juga berkualitas. Gurunya mengajarnya berkualitas karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kompetensi kinerja guru apa tadi? Guru harus mengikuti apa? Pelatihan, terus apalagi? Workshop ya untuk meningkatkan kualitas atau kinerja guru. Jadi guru itu sekarang jangan hanya ke sekolah pulang mengajar udah. Tapi sekarang banyak kegiatan untuk meningkatkan kompetensi ya, ada pelatihan, webinar gitu kan. Dan mesti harus offline, online pun sekarang banyak banget. Ya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, nanti PPT-nya dikirim. Karena tadi nggak bisa ditampilkan, nanti Ibu kirim ke WhatsApp group ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kita ada diskusi. Yang pertama yang harus dikerjakan atau boleh didiskusikan dengan teman, boleh dikerjakan pribadi atau perorangan juga. Ya.